Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, Salve, selamat pagi. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 19 ayat 41 sampai 44. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada waktu itu ketika Yesus mendekati Yerusalem dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai Yerusalem, alangkah baiknya andaikan pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya musuhmu mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan dikau beserta semua pendudukmu. Tembokmu akan dirobohkan dan tiada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Sebab engkau tidak mengetahui saat Allah melawati engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita pada hari ini berkaitan dengan berubah sebelum terlambat. Perikop hari ini menggambarkan Yesus yang menangisi Yerusalem, kota suci dan tempat bait Allah ya berada. Bangsa Yahudi percaya bahwa di sanalah Allah hadir. Akan tetapi pola hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka juga buta, tidak dapat melihat kehadiran Yesus yang membawa damai di bumi. Mereka begitu sibuk mengurusi hal-hal duniawi dan adat istiadat nenek moyang mereka. Mereka juga mengecam sesamanya yang hidup tidak sesuai dengan peraturan yang mereka percayai. Yesus menangisi kedegilan hati mereka yang menolak bahkan menyalibkan sang damai itu sendiri. Mereka menolak Mesias yang telah datang ke dunia. Dengan visi ilahinya, Yesus tahu bahwa bait Allah, kebanggaan bangsa Israel ini akan hancur lebur sampai rata dengan tanah. Yang menyedihkan Yesus ialah akar dari kehancuran tersebut, yakni dosa bangsa Israel sendiri. Ketika mereka tidak lagi mengandalkan Allah, tetapi mengandalkan diri sendiri dalam menghadapi tentara musuh yang kuat, mereka kehilangan jiwa yang mempersatukan kekuatan yang tak tergantikan itu. Yerusalem yang kudus pun tinggal kenangan. Kebanggaan itu telah lebur. Dewasa ini tidak ada bait Allah yang gagah sebagaimana pada zaman Yesus. Yang ada sekarang adalah gereja-gereja megah dan rumah-rumah Allah yang mewah. Masihkah Yesus menangis bila mana ia menyaksikan gereja-gereja kita? Barangkali ya. Bukan kehancuran gereja-gereja megah yang ditangisi oleh Yesus, melainkan kehancuran iman yang sering terjadi. Tidak sedikit orang yang kehilangan iman. Tidak sedikit orang yang mengalami kehancuran, kegalauan, dan juga keruntuhan iman. Kekuatan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudahan komunikasi, dan aneka unsur perkembangan zaman pelan-pelan menghancurkan bait Allah dalam diri kita manusia. Kita telah menggantikan bait Allah itu dengan nilai-nilai duniawi, kemewahan, dan cara hidup mudah. Kita pun jauh dari Allah pegangan hidup kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, sudah sepatutnya kita berbenah sebelum Tuhan pun menjadi sedih bahkan menangisi ego dan kesombongan kita. Memang Tuhan tidak menghendaki kehancuran diri kita layaknya kota yang diterjang bencana atau seperti Yerusalem tadi. Tetapi tindakan menolak Yesus yang membuat kita hancur. Ayo berubah sebelum terlambat. Tuhan memberkati kita sekalian. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami sepanjang hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat,
Sehingga kami sungguh rendah hati mau membuka hati kami dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu, berkatalah yang kudus turun atas kita sekalian, atas orang-orang yang kita kasih dan doakan, juga atas seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.